Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kaffaratun." Ada 3 perkara yang menjadi jalan kita untuk menjadi orang yang selamat. Pun begitu, ada 3 perkara yang akan membuat kita rusak atau hancur. 3 perkara akan menaikkan derajat manusia, dan 3 perkara akan menjadi penebus-penebus dosa manusia. Yang disebut dengan amal munjiyatu, adapun yang menjadi penyelamat manusia, itu yang pertama adalah khasyiatullahi ta'ala, yaitu mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oleh karenanya, makanya kita sholat 5 waktu, kita puasa di bulan Ramadan, kita adakan pengajian, kita bersedekah dan sebagainya. Itu adalah bagian dari ubudiyah kita, rutinitas yang kita lakukan dalam rangka kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Itu karena kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kegiatan ini, ibadah ini, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini harus dilakukan bisirri wal amaliyah, yaitu baik dalam keadaan sir, keadaan sendiri, rahasia, tak ada orang, ataupun wal amaliyah, itu dalam keadaan diramai orang atau keadaan jelas. Jangan seperti kadang-kadang sebagian manusia, kalau diramainya orang, ibadahnya panjang, khusyuk. Tapi ketika dia sendiri, ibadahnya seperti kilat. Sholat duhur setengah menit, tidak ada dikirnya, tidak ada apa, tak ada tumak ninahnya. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh hadis Rasulullah ini. Tetapi dalam situasi apapun, lagi sendiri atau diramai orang, kita ibadahnya itu selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadahnya itu disempurnakan. Jadi semua kegiatan ibadah kita. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina. Dia selalu tentang biasa-biasa dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Ini yang susah dilakukan oleh manusia. Yang kedua ini juga, kalau lagi kaya, mereka kadang sibuk. Ketika diberi rezeki oleh Allah, diberi kekayaan, mulai dia sifat sombongnya muncul, egonya muncul. Tapi ketika diberi Allah kefakiran, kemudian dia menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah seolah-olah dia itu tak punya dosa. Ya Allah, apa dosaku? Padahal aku dah sholat, dah puasa. Kenapa rezekiku masih seret? Rezeki itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Sholat itu adalah kewajiban kepada Allah. Itu tugas penghambaan kita kepada Allah. Kalau masalah rezeki, itu kita harus ikhtiar, usaha. Nggak bisa kalau tidak usaha. Meskipun ada makom, itu namanya makom tajrid, makom kasab. Saya pernah jelaskan di pengajian yang lain. Jadi kita harus tenang, harus biasa-biasa saja. Kayak jangan kita kemudian over. Begitu juga ketika kita miskin, kita jangan terlalu sedih. Biasa, tetap usaha, tetap jalankan, munajat kepada Allah, minta mudahkan. Itu yang benar menurut ajaran Islam. Yang ketiga, wa ta'adlu fil ridha wal ghadab. Dia tuh bisa adil
Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, meskipun dia dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan senang, orang bisa adil, tapi ketika dalam keadaan marah, orang-orang tertentu saja yang bisa dia tetap adil. Kalau kita lagi marah, karena apa? Karena emosi yang muncul. Sikap emosi manusia ini kadang kemudian disusupi oleh setan, yang kemudian dia tidak bisa melihat, memikirkan dan memandang suatu persoalan itu dengan jernih dan baik, sehingga menyebabkan kita tidak bisa adil. Itu yang tiga perkara yang akan menyelamatkan manusia. Selanjutnya, amal muhlikatu, adapun yang merusak manusia itu adalah fasyuhun syadidun wa hawa muttaba. Itu adalah sikap berlebih-lebihan dan mengikuti hawa nafsu. Itu akan menghancurkan manusia, karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu termasuk perbuatan setan. Wa hawa muttaba, mengikuti hawa nafsu itu juga mudah untuk dikendalikan oleh setan. Maka orang Islam itu harus selalu tumakninah, tenang menghadapi persoalan. Dia tenang, tidak keburu, dia tidak kesusu, tapi dipikirkan sebab akibatnya, dibawa dengan tenang, sehingga ketika ada persoalan bisa dia selesaikan dengan baik. Ketika menyelesaikan persoalan dengan cara mengikuti hawa nafsu dan berlebih-lebihan, maka itu termasuk perbuatan yang akan menghancurkan manusia. Wa ijabul mar'i binafsi. Terus yang ketiga, ini dari yang menghancurkan ini, yaitu ijabul mar'i binafsi. Orang yang selalu takjub terhadap diri sendiri, kepedean kalau kata anak sekarang. Dia merasa dia paling besar, merasa dia paling pintar, merasa dia paling hebat, dialah yang paling kaya. Di Pasir Putih ini tidak ada orang hebat selain dia. Nah, itu ijabul mar'i binafsi. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan dirinya sendiri, bukan orang lain, tetapi menghancurkan diri dia sendiri. Ini yang harus kita hindari. Terus yang selanjutnya, wa amad derajat. Adapun yang akan mengangkat derajat manusia itu juga ada tiga. Fa ifsya'us salam. Yang pertama, orang yang suka menebarkan salam. Menebarkan salam. Ketemu orang, assalamualaikum. Oke, salam dia. Boy, bukan dia. Tidak ada di Islam macam itu. Jadi mengucapkan salam itu ajaran Islam. Salaman kita bukan pakai begini. Sekarang kan ada salam baru nih. Salam pakai kepal tangan. Tidak ada di dalam Islam mengajarkan salam pakai kepal tangan. Tidak ada. Yang ada itu kita yang sofaha dimaksud bersalam itu begini. Kenapa? Dengan bersalaman, setelah kita mengucapkan assalamualaikum kemudian kita bersalaman, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita itu. Jadi jangan ikuti tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani yang justru tanpa kita sadari itu adalah bukan ajaran agama kita. Jangan ikuti itu. Tidak ada salam seperti itu di dalam Islam, itu tidak ada. Kita tetap harus berpegang teguh kepada ajaran agama kita, agama Kenapa? Karena ajaran Islam itu yang terbaik. Apalagi kita dengan kiai, dengan ulama. Kata Rasulullah, man sofaha aliman faka'annama sofahani wa man sofahani kana wa'i fil jannah. Jadi siapa yang bersalaman dengan ulama, kata Rasulullah, seolah-olah dia itu telah bersalaman denganku, kata Rasulullah. Kalau sudah bersalaman denganku, kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan merasakan dia nanti di surga bersamaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau salam kepal tangan tidak ada hadisnya. Tidak ada itu. Itu pendapat Imam Bonjol. Pendapat Imam Bonjol itu.
Terus yang kedua apa? Wa'id'amut ta'am. Jadi memberi makan orang yang lapar. Kalau tradisi, kalau saya di Jawa dulu waktu mondok di Madura, di Jawa, kalau kiai itu, kalau ada tamu pasti tidak akan boleh pulang sebelum tamunya itu dikasih makan. Itu tradisi di Jawa seperti itu, kalau pesantren seperti itu. Itu apa? Karena begitu besar pahala yang kita itu bisa memberi makan orang lain, apalagi orang yang dalam keadaan kelaparan. Itu baik itu. Ini yang termasuk akan mengangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, hanya dengan memberi makan orang lain, Allah akan mengangkat derajat orang yang melakukan itu. Maka kita harus perbanyak bersedekah kepada orang lain ketika ada kelebihan. Jadi buat kolak, ini musim durian, kalau udah durian baunya sekampung, dibuat kolak makan. Pak Madran buat kolak misalnya, tetangga kanan kiri dengar baunya mak, kolaknya dakwah, tidak diantar, ujung-ujung diantar apa? Karena udah ada habis dan mau basi. Jadi yang dimaksud itu adalah berbagi seperti itu. Usahakan. Kalau kita makan enak, kalau memang tidak cukup, diperkirakan tidak cukup di dalam rumah itu, maka diupayakan, diusahakan jangan sampai tetangga kita itu tahu. Itu ajaran Islam seperti itu. Bukan udah kita makan nyaman, makan di teras, dilihatkan ke tetangga. Tetangganya apa? Tinggal ngirup liornya mah. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Jadi kalau ingin derajat dinaikkan oleh Allah, maka perbanyaklah kita memberi makan orang yang lapar. Wassalatu bil lail. Yang ketiga, yang menaikkan derajat itu apa? Kita sering sholat malam, sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka maqaman mahmuda. Jadi di sepertiga malam itu fatahajjat, maka bertahajudlah kalian bihi nafilatan laka, sebagai ibadah sunnah bagimu. Asa ayyab'athaka, maka Allah akan mengangkatmu maqaman mahmuda, ke derajat yang terpuji. Kenapa? Karena kalau sepertiga malam itu jaringannya lancar, tidak ada gangguan, pemakai tak banyak. Kalau ibarat HP, pemakai banyak, jaringan penuh, itu susah sinyal. Tapi kalau tengah malam, karena pemakai tak banyak. Kenapa tak banyak? Karena yang lebih banyak orang tidur, sinyal menuju Allah itu cepat dia. Jaringan 4G dah. Jadi cepat dia, nyampainya kepada Allah itu cepat. Maka orang yang sering tahajud malam, sholat malam, zikir malam, itu janji Allah di dalam Al-Quran akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa amal kafaratu, adapun yang akan menjadi penebus dosa. Ya, kita ini semua manusia ini pasti banyak dosa, semua kita ini. Tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Rasulullah. Kita ini pasti, baik dosa dari mata, dari kuping, dari mulut, dari hidung, dari kaki, dari tangan, dari pikiran manusia, itu juga akan menjadi dosa bagi kita. Ketika kita berpikir hal-hal yang jelek, itu juga dosa. Jadi penebusnya adalah, kata Rasulullah SAW, cara menebusnya yang pertama isbaghul wudu. Itu harus menyempurnakan wudu. Yang disebut menyempurnakan wudu ini, jangan keburu berwudu itu. Baik ke bagian-bagian yang sunnah dibasuh, jadi berkumur dulu, hirup air di hidung, itu namanya menyempurnakan wudu. Baru muka, doanya jangan lupa. Jadi disempurnakan dalam situasi kita kepepet ataupun tidak, ketika berwudu itu tetap disempurnakan. Nah, disempurnakan. Inilah termasuk kalau orang pengen, apalagi perempuan nih, kalau perempuan pengen awet muda, perempuan pengen terlihat cantik,
Syaratnya tak banyak. Tidak banyak syaratnya. Sering-sering berwudhu. Sering-sering berwudhu itu akan cerah muka perempuan itu. Baik laki-laki atau perempuan akan cerah. Kalau kita pengen cantik bu, tidak perlu pakai skincare dan segala macam itu, tidak perlu. Kalaupun orang perempuan itu mukanya biasa-biasa aja, kalau orang ahli wudhu, ahli baca selawat, dia itu meskipun tak begitu cantik, tapi kalau dipandang makin lama, kok nyaman lihat mukanya, senang, tenang. Ada orang kadang cantik, tapi kita tak suka melihat. Ada, tapi orang ahli wudhu, ahli selawat, maka ketika kita orang memandangnya kepada kita itu tuh, dia itu senang ya, suka melihatnya. Makin lama makin senang, makin lama makin senang. Jadi kata Rasulullah, perbanyaklah berwudhu. Yang kedua, ini kata saya tapi yang kedua ini. Apa yang kedua? Sering-seringlah berkawan dengan yang lebih jelek. Aku lihat aja. Pasti paling jangan. Dia mau berkawan dengan yang lebih jelek. Jangan kita hitam legam berkawan yang lebih cantik. Ya habiskan gitu. Selesai. Kena tendangan 12 pas. Habis. Jadi perbanyak wudhu, banyak baca selawat. Terus apa? Kalau berkawan dengan yang lebih jelek, insya Allah kita paling jangan. Terus wa'adabil ilal jamaah, membiasakan yang menjadi penebus dosa nih ya, kita biasa berjemaah ke masjid, ke musola. Itu sudah dijelaskan di minggu yang lalu, itu penjelasan tentang sholat jemaah ini. Jadi menjadi kafarah dosa-dosa kita. Kaki kanan melangkah itu pahala, kaki kiri menebus dosa. Jelasnya kemarin sudah minggu yang lalu. Dan yang terakhir, wantidorus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya apa? Kita sholat sunat qobliyah sebelum sholat itu, kan sholat duhur. Sebelum sholat duhur ini kan ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu menunggu sholat duhurnya. Di antara sholat sunnah ke sholat duhur itu ada waktu mustajab di situ yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kita kesempatan berzikir, di sanalah kita kesempatan juga berdoa kepada Allah. Itu yang menjadi penebus dosa-dosa kita. Jadi kalau ke masjid itu jangan orang sudah takbir. Sebelum pelaksanaan sholat, ketika orang azan dipanggil itu udah berarti cepat-cepat kita itu datang ke setelah orang azan selesai, baru kita sholat sunat, duduk tenang dulu sambil zikir, sambil nunggu sholat waktu berjemaahnya. Ini yang dimaksud dengan wantidorus sholati ba'da sholat. Jadi ada 4 kata Rasulullah di dalam Nasailul Ibad ini seperti yang telah disampaikan barusan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.